Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa kiranya perlindungan, kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak juga mau mengingatkan kalian supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini. Karena nanti Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan, dan setelah kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, kalian kirim tugas kalian ke Google Classroom. Oke? Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baiklah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dengan judul atau tema hubungan manusia dengan Allah. Bapak bagi menjadi dua bagian, yaitu kita akan melihat hubungan manusia dengan Allah sebelum jatuh dalam dosa, dan hubungan manusia dengan Allah setelah jatuh dalam dosa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengetahui bagaimana hubungan manusia dengan Allah pada awal manusia diciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita dapat melihatnya di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31. Kalian boleh membuka Alkitab kalian dan kalian boleh membaca bersama-sama dengan Bapak, atau ketika Bapak membacakan ayat firman Tuhan ini kalian menyimak masing-masing di Alkitab kalian, ya. Bapak ulangi lagi, buka Alkitab kalian di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Hubungan manusia dengan Allah sebelum jatuh dalam dosa. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah pada hari yang ke-6. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia pertama yang Tuhan ciptakan yaitu Adam dan Hawa. Manusia menerima mandat atau tugas dari Allah untuk beranak cucu dan berkuasa atau memelihara alam ciptaan Tuhan. Adam dan Hawa ditempatkan di taman yang Allah buat bagi mereka, yaitu Taman Eden. Allah berfirman kepada mereka bahwa segala buah-buahan yang ada di taman itu boleh mereka makan, kecuali
buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang berada di tengah Taman Eden tersebut. Tidak boleh mereka makan. Sebab pada saat mereka makan, mereka akan mati. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa hubungan antara manusia dan Allah begitu baik. Bahkan kita melihat bahwa Tuhan dari mulanya memiliki rancangan-rancangan yang indah bagi kehidupan manusia. Hal ini dapat kita lihat di mana Allah menciptakan manusia yang diciptakannya itu menurut gambar dan rupanya sendiri. Tidak ada ciptaan Tuhan yang lain yang diciptakan seperti Allah menciptakan manusia. Karena hanya manusialah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Hubungan yang baik antara manusia dengan Allah ini juga dapat kita lihat di mana Tuhan mempercayakan manusia untuk menerima mandat atau tugas untuk memelihara apa yang Tuhan sudah ciptakan. Manusia diberi mandat untuk mengelola apa yang Tuhan ciptakan. Karena hanya manusialah ciptaan Allah yang diciptakan dengan kemampuan, kepintaran, dan hikmat untuk melakukan hal tersebut. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 berkata demikian. Ya, berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa memberikan mandat dan tugas yang hanya bisa dikerjakan oleh manusia, yaitu untuk menaklukkan, untuk berkuasa atas apa yang Tuhan sudah ciptakan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa hidup dalam berkat dan kasih karunia Allah di Taman Eden. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dan istimewa dengan Allah. Adam dan Hawa tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu berhadapan dengan Tuhan. Manusia memiliki hubungan yang begitu sangat dekat dengan Tuhan. Manusia dapat berkomunikasi dan tinggal dalam hadirat Tuhan dengan penuh damai sejahtera. Hubungan manusia dengan Allah pada awalnya begitu baik, begitu harmonis. Hal ini terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, yang artinya manusia masih hidup dalam kekudusan. Manusia masih hidup dalam ketaatan kepada Allah. Manusia masih hidup dalam kehendak Allah. Haleluya, haleluya. Sekarang kita akan melihat bagaimana hubungan manusia setelah manusia itu jatuh di dalam dosa. Ya, untuk mengetahui hubungan antara Allah dan manusia setelah jatuh dalam dosa, kita dapat melihatnya di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Anak-anak yang dikasih Tuhan, silahkan kalian membuka Alkitab kalian dan kalian baca bersama-sama mengikuti Bapak. Ya, kita akan baca ayat 1 sampai ayat 24 ini. Silahkan buka Alkitab kalian dan kita akan baca bersama-sama. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Di sana
Judul perikopnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dalam perikop ini itu manusia jatuh ke dalam dosa. Mulai ayat yang ke-1, demikianlah firman Tuhan. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kulitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua orang hidup, semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang
untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca, menjelaskan bagaimana manusia gagal mentaati perintah Allah. Di sana dikatakan ketika si iblis yang mengambil bentuk atau rupa seekor ular menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dengan mengatakan jika Hawa memakannya, maka ia akan menjadi seperti Allah. Dengan tawaran inilah Hawa memetik buah itu dan juga memberikannya kepada suaminya, yaitu Adam. Tetapi apakah yang dikatakan oleh iblis itu sungguh-sungguh benar terjadi? Apakah Adam dan Hawa menjadi seperti Allah, seperti yang dikatakan oleh iblis? Ternyata apa yang dikatakan oleh iblis itu tidak terbukti. Justru ketika Adam dan Hawa memakan buah tersebut, mereka telah melawan kehendak Allah. Dan inilah awal manusia jatuh dalam dosa, dan dosa itu merusak semua rancangan Allah yang indah di dalam kehidupan manusia. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat dampak ketidaktaatan Adam dan Hawa terhadap perintah Allah. Mari kita perhatikan apa yang dialami Adam dan Hawa saat mereka telah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Yang pertama, mata mereka terbuka dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Mereka malu dan mengambil daun untuk menutupi tubuhnya. Kejadian pasal 3 ayat 7 berkata demikian. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Itu dampak yang pertama, ya. Mereka timbul, ya, rasa malu pada diri mereka karena mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Ya, sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak ada rasa malu, ya, bahwa mereka telanjang karena kemuliaan Tuhan yang menutupi, ya, kehidupan mereka. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang terjadi atau yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yaitu mereka mengalami ketakutan. Mereka takut bertemu dengan Tuhan. Dosa membuat manusia tidak layak di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Anak-anakku dikasih Tuhan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak ada perasaan takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan, mereka jatuh dalam dosa. Mulai di dalam hidupnya dikuasai rasa takut, rasa tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kudus, dan dosa ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita boleh lihat, ya, hal ini di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10 yang berkata demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Anak-anakku kasih Tuhan, hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Yang awalnya tidak ada rasa takut, tidak ada pemisah antara Allah dan manusia, ya, dalam hubungan mereka. Tapi karena dosa ada pemisah, yaitu ada perasaan takut, ada perasaan tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Hal yang ketiga yang terjadi ketika Adam dan Hawa melanggar ketetapan yang Tuhan sudah berikan buat mereka. Ketika mereka jatuh dalam dosa yang terjadilah dosa membuat manusia lari dari tanggung jawab. Hal ini terbukti manusia yaitu Adam dan Hawa saling melempar tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dosa selalu menimbulkan konflik, selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan manusia. Anak-anakku dikasih Tuhan, hal ini dapat kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai ayat 13 yang berkata demikian. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan." Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Anak-anak dikasih Tuhan, ketika dosa, ya, merasuki kehidupan Adam dan Hawa, mereka menjadi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka saling tuduh satu dengan yang lain. Mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka. Haleluya. Selain hal-hal tadi yang terjadi, yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan, ya, dosa itu mendatangkan penghukuman bagi kehidupan manusia. Hukuman yang diterima oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa, karena dosa yang telah mereka lakukan. Kita akan lihat Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang maha adil, ya. Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang maha adil. Oleh karena itu setiap pelanggaran akan diberikan hukuman. Manusia telah jatuh dalam dosa, ya, karena telah memakan buah dan dilarang oleh Tuhan. Tuhan memberi hukuman kepada Hawa dan Adam. Adapun hukuman yang Allah berikan kepada Hawa adalah dia akan mengalami susah payah pada saat mengandung dan mengalami kesakitan pada saat melahirkan atau pada waktu bersalin. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 berkata demikian. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Anak-anak kasih Tuhan, yang wanita sebelum jatuh dalam dosa juga diberkati oleh Tuhan dan diperintahkan untuk apa? Beranak cucu. Tetapi yang membedakan, ya, sebelum dan sesudah mereka jatuh dalam dosa, kalau wanita ini tidak jatuh dalam dosa, ya, pastilah mereka, ya, melahirkan dengan tidak bersusah payah atau juga tidak mengalami kesakitan. Tetapi karena jatuh dalam dosa, maka konsekuensinya
Akibatnya wanita ketika melahirkan atau pada waktu mengandung dia akan mengalami susah payah dan kesakitan yang ditanggungnya. Haleluya. Sedangkan hukuman yang Allah berikan kepada Adam, yaitu Adam harus bersusah payah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adam harus bekerja keras seumur hidupnya untuk mencari rezeki. Saudara yang kasih Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menyediakan berkat buat Adam dan Hawa untuk mereka nikmati. Mereka tidak perlu berjerih lelah. Karena apa? Karena Tuhan melimpahkan berkat dalam hidup mereka. Tetapi karena dosa, ya, Adam dan Hawa mengalami berbagai macam penderitaan dan kesusahan dalam hidup. Adam harus bekerja keras seumur hidupnya untuk mencari rezeki. Karena firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 19 berkata demikian. Lalu berfirmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hukuman Allah tidak hanya sampai di situ saja. Adam dan Hawa harus terusir dari Taman Eden, di mana di taman itu Adam dan Hawa dapat menikmati segala berkat Allah yang melimpah. Di taman itu Adam dan Hawa dapat bersekutu, dapat bergaul karib, bergaul dekat dengan Tuhan. Namun karena dosa, mereka harus kehilangan segala berkat yang indah dari Tuhan tersebut. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24 berkata demikian. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak akan memberikan tugas buat kalian. Tulis soal berikut ini di buku tulis kalian, dan setelah kalian mengerjakan soal berikut, kalian dapat kirim ke Google Classroom. Haleluya. Soal nomor 1. Buah apa yang dilarang oleh Tuhan supaya Adam dan Hawa tidak memakannya? Titik. Haleluya. Soal nomor 2. Si ular menggoda Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah dengan berkata jika Hawa memakan buah tersebut akan dapat menjadi seperti titik. Haleluya. Soal nomor 3. Haleluya. Apa yang dialami oleh Adam dan Hawa saat mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan? Titik. Apa yang dialami setelah mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu? Apa yang terjadi dalam hidup mereka? Soal nomor 4. Sebutkan hukuman yang Allah berikan kepada Hawa. Titik. Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang maha adil. Setiap kesalahan, setiap pelanggaran, setiap dosa pasti Tuhan hukum.
Ya, Hawa telah jatuh dalam dosa. Apa hukuman yang diterima oleh Hawa? Oke, sekarang soal nomor 5. Sebutkan hukuman yang Allah berikan kepada Adam. Titik-titik. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa hubungan sebelum manusia jatuh dalam dosa begitu harmonis, begitu baik, begitu dekat, dan begitu indah. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan antara manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Manusia harus kehilangan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Manusia harus mengalami berbagai penderitaan dan pergumulan dalam hidup. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia tetap membutuhkan Allah. Manusia tidak dapat hidup tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu, hubungan manusia yang telah rusak ini perlu dipulihkan kembali. Manusia berdosa tidak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak ini hanya dapat dipulihkan melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin. Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak ucapkan sampai berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Haleluya, haleluya, amin.